Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu sedang cari tentang apa itu makna hidup, bagaimana cara berjuang, dan mengubah semua itu menjadi kebahagiaan, di sini tempatnya. Halo, Assalamualaikum Mbak Herdiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Herdiani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini udah melakukan apa saja Mbak Herdiani? Moodnya terjaga ya? Alhamdulillah, bukan tipe yang mood swing, insya Allah akan tetap terjaga gitu, apapun aktivitasnya. Ya, hari ini seperti biasanya bekerja, pulang di rumah, ya gitu. Oke, sebentar. Tadi Mbak Herdiani bilang mood swing. Apa itu mood swing, Mbak? Bukan tipe orang yang berubah-ubah moodnya gitu. Mudah untuk murung, kemudian berubah lagi, mudah untuk bahagia gitu. Insya Allah nggak sih? Insya Allah. Stabil. Ya. Tapi sebenarnya aku tuh pengen ngobrol tentang KLC loh, Mbak. KLC, Quarter Life Crisis gitu. Nah, apa? Kamu ngerasa aku lagi di situ ya? Aku ngerasa diriku sendiri mungkin ya, atau aku merasakan yang teman-teman merasakan gitu ya. Iya, karena ini loh Mbak. Kadang-kadang ya, kalau secara definisi sendiri ya, quarter life crisis itu kan dimana kita merasa cemas sih akan kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi cemasnya itu udah sekarang, cemasnya itu udah merasuki sampai ke sendi-sendi kehidupan kita yang paling. Waduh. Oh gitu. Ini cemas akan apa, maksudnya tentang berjalannya hidup atau tentang masa depan karir atau tentang apa, maksudnya ini lebih global atau ada spesifik? Kalau secara definisi mungkin lebih ke masa depan, bagaimana kita pekerjaan, kemudian jodoh, kemudian dan sebagainya lah, seperti itu ya. Entah mungkin di sebagian orang berpikirnya quarter life crisis saya berbeda dengan quarter life crisismu gitu. Soalnya kan latar belakangnya orang itu berbeda-beda Mbak ya. Ada orang yang kaya. Ya, kalau orang kaya kan nggak mungkin dia itu quarter life-nya masalah harta. Betul. Gitu. Iya, atau kalau misalnya dia udah gantengnya nggak ketulungan, quarter life crisisnya kan nggak mungkin masalah jodoh. Ya betul, happy family pun nggak mungkin quarter life crisisnya tentang keluarga gitu ya, tentang ya itu gitu. Orang yang broken home pun ya gitu. Jadi memang tergantung latar belakangnya, tergantung cara pandangnya, kondisi hidupnya gitu. Jadi benar-benar latar belakang kita itu mempengaruhi quarter life crisis kita yang akan kita cemaskan di masa yang akan datang gitu ya Mbak ya, kira-kira ya Mbak. Iya betul. Iya betul banget. Aku mau tanya sama Mbak Herdiani. Mbak Herdiani punya quarter life crisis enggak? Sebenarnya pernah sih beberapa kali, cuman ada levelnya sih, ada yang middle, ada yang low, ada yang high gitu, ada sih pasti gitu. Cuman gitu Home. Jadi ya sebenarnya itu juga sebenarnya mau dibilang terkrisis panjang hidup juga bisa jadi gitu. Cuman balik lagi ya ke kayak life must go on gitu. Masya Allah, life must go on gitu ya. Hidup harus tetap berjalan ya, gitu. Meskipun quarter life crisis kita itu menurut kita udah sangat krisis. Iya, hampir kayaknya untuk melanjutkan hidup pun kayaknya mungkin ngerasa mau berhenti, tapi kan hidup tetap harus berjalan gitu. Sekarang atau nanti akan tetap dilewati gitu. Jadi ya nggak ada pilihan, harus tetap melangkah. Iya betul sekali, betul banget ya. Ceritain dong yang high, low dan middle itu ya, kira-kira nih Mbak Herdiani
yang maulah yang diceritain itu apa gitu, biar kita itu bisa dapat ibroh dari ceritanya Mbak Ardiani gitu. Ada nggak Mbak? Ada sih banyak sebenarnya, cuman ini aja ya yang mewakili dari cerita-cerita lain gitu. Jadi sebenarnya ya aku tuh hidup di keluarga yang nggak lengkap dari kecil gitu. Artinya nggak lengkap ya, hanya satu orang tua itu ibu gitu ya. Dari kecil, dari aku kelas 4 SD itu udah nggak ada bapak gitu. Cuman nggak fokus ke situ ya. Ini mau cerita low yang krisis, life crisis yang versi low-nya gitu. Dulu pernah zaman kuliah itu ya gitu, itu maksudnya hidupnya ya serba struggle lah gitu untuk bertahan hidup di zaman kuliah atau di kampus gitu, karena kan dulu ngekos kan, kuliah jauh dari rumah gitu. Jadi itu lebih ke ini sih, manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen emosi juga. Itu kayak hari ini harus nggak boleh lebih menghabiskan uang lebih dari sekian gitu, karena kan harus mengatur jatah uang. Namanya anak kos-kosan kan ya, Home juga ngekos kan gitu. Jadi sedikit banyak tahu lah gitu cara anak kos untuk mengatur gitu ya. Iya betul. Jadi kita harus hidup dengan jatah uang. Misalnya dalam seminggu, kan aku seminggu sekali pulang ke rumah gitu. Jadi untuk setiap balik ke kosan gitu ya, harus berpikir caranya hidup dengan uang yang diberikan dalam satu minggu ya, itu harus cukup gitu. Dan itu memang lumayan sih untuk anak yang baru lulus SMA, mengatur itu mungkin ya lumayan gitu sih. Mungkin untuk orang lain bisa jadi itu hal biasa gitu ya, cuman untuk aku yang dari kecil itu hidup di rumah gitu, lokal banget lah gitu ya, lokal banget, nggak pernah keluar gitu, terus tiba-tiba harus mengatur kehidupanku dari tidur sampai bangun lagi gitu. Itu menurutku low sih. Kita mencoba berharap satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya, ini harapan kita terakhir ya, harapan yang paling besar ya. Iya, kalau memang Allah nggak restu, yaudah kita akhiri aja ya. Aku menangis. Oke. Ini aja deh, Mbak Ardiani sekarang yang lebih banyak vokal deh. Apa ya, tentang apa? Ngelanjutin yang tadi aja kali ya. Lanjutin apa itu yang menurutnya Mbak Ardiani bikin Mbak Ardiani itu pingin di-sharekan gitu, mengandung ibrohnya gitu, pelajarannya gitu. Kira-kira apa gitu? Kamu tahu nggak? Aku sama Arum tuh kita mengalami satu hal yang sama, tapi outputnya dua hal yang berbeda. Jadi kita berdua itu nggak ada bapak dari kecil, nggak dibersamai oleh sosok ayah ya. Terus dengan lika-liku kehidupan lah gitu. Intinya sama sih ya, tentang ekonomi, tentang sosok, tentang keluarga, tentang gitu, intinya gitu ya, sama. Secara garis besar sebenarnya sama. Tapi outputnya itu dua tipe kepribadian yang beda ya. Kayak Arum tuh dia orangnya lugas, belak-belakan gitu. Nah sedangkan aku di seberangnya mengalami hal yang sama tapi outputnya berbeda. Aku kan super mellow ya kalau kata teman-teman sih, super mellow, terus orangnya sensitif, terus peka gitu, terus care ya gitu sih. Jadi aku ngerasa ya itu, maksudnya dengan semua hal yang sudah dilewati akan tercipta sebuah karakter atau kepribadian gitu. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa menghakimi dia kok kayak gitu ya, sifatnya kok begini, padahal kita nggak tahu apa saja yang sudah dialami dia gitu. Kayak kita misalnya ngeritik Arum ya, dia orangnya belak-belakan banget, ini banget, tegas banget, padahal kita tuh nggak tahu seberapa banyak atau sekeras apa hal-hal yang sudah dilewati gitu ya, maksudnya gitu. Jadi sebenarnya judging atau menghakimi orang tanpa tahu semua hal tentang dia itu sebenarnya nggak bagus ya ternyata. Aku pun akhir-akhir ini menyadari hal itu gitu. Apalagi kalau misalnya
nggak sesuai dengan ekspektasi orang lain gitu ya. Iya betul Kak, misalnya ini dia ini orangnya ini banget ya, maksudnya kayaknya egois, kayaknya orangnya mau menang sendiri segala macam gitu. Karena kita tuh belum kenal gitu. Kita cuman melihat dari sisi sedikit gitu, nggak ngelihat keseluruhannya gitu. Padahal bisa jadi latar belakang keluarganya yang membentuk karakter dia seperti itu gitu. Ya tinggal bagaimana kita menerima lah. Kita pengen diterima ya harus bisa menerima orang lain juga gitu. Aku sering berteman dengan orang-orang yang kurang bisa diterima sama lingkungannya gitu. Aku nggak bisa nyebutin nama ya, intinya ada temanku yang susah untuk diterima sama orang banyak dengan karakternya gitu. Entah kenapa gitu, banyak teman-teman yang begitu. Terus tapi aku ngerasa kayak intinya gini, ketika dia baik ke aku, ya aku akan melakukan hal yang sama gitu. Karena ketika aku sulit dia selalu ada, walaupun menurut orang lain tuh mungkin dia ada beberapa karakter yang kayak wajar untuk nggak disukai sama orang banyak gitu. Tapi di versiku dia tuh baik banget gitu. Orang-orang itu belum kenal. Tapi kalau misalnya kita udah kenal dia, mendalami dia, pokoknya ngobrol bareng sama dia, sebenarnya kita punya rasa kemanusiaan juga, yang kalau seandainya kita jadi dia, di posisi dia gitu, kita diperlakukan seperti itu kayak mana gitu kan. Jadi akhirnya kita punya iya ya, aku maulah ketemu dia, ngobrol sama dia, ya bercerita lebih dalam. Iya betul, bisa jadi gitu ya. Itu mungkin udah punya sisi kemanusiaan kita mungkin ya. Kalau udah punya persepsi kayak gitu, kita akan lebih toleransi. Iya betul. Tahu nggak Mbak? Kata temanku, katanya orang-orang Indonesia itu, termasuknya dia sendiri, itu level toleransi kemanusiaannya itu belum seberapa, masih level buruk lah bagi dia sendiri gitu, ketimbang orang-orang di luar sana gitu. Kenapa sih dia mengatakan kok level toleransinya dia sendiri gitu ya buruk gitu? Karena dia itu ngerasa semua itu serba aku gitu, serba aku. Kamu kalau misalnya nggak sesuai dengan kepemahamanku gitu, maka aku akan sedikit nggak suka gitu. Kalau misalnya kamu sesuai dengan betul. apa yang pernah aku alami, apa yang membentuk kepribadianku, apa yang aku pahami sekarang, kayaknya aku nggak cocok sama kamu gitu. Itu katanya toleransi terburuk gitu yang pernah ada, yang pernah dia punya, dan sekarang dia udah tobat gitu, nggak mau lagi punya toleransi kayak gitu. Pokoknya dia tuh pengen ketika ada orang lain yang benar-benar punya keyakinan tertentu terhadap apa yang udah membentuk dirinya selama ini gitu, ya kita shock, kita berjalan aja biasa gitu. Iya betul, itu betul banget sih. Sifat akunya masih tinggi ya. Sifat aku tuh dalam arti ingin diakui, ingin ketika memang berbeda atau nggak sama, berarti dia bisa jadi salah, aku yang benar gitu, mungkin gitu ya. Gitu. Sifat aku ya, sifat akunya tinggi gitu. Jadi ya hidup ini hanya tentang aku gitu, aku dan aku gitu. Mungkin kita ini ya keseringan hidup dengan sesuatu yang sama gitu ya, misalnya agama sama, tempat tinggal sama, kemudian bahasa sama gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk berbeda gitu dari kebiasaan-kebiasaan atau yang kita punya gitu, jadi itu kayak sesuatu yang ini apa gitu, ada dari dalam hati itu berbicara kayak ini beda dari aku gitu, mungkin ya.